Kalau sebelumnya kita udah bahas motor listrik terjangkau dari Honda, yaitu Honda Icon E. Nah sekarang kita akan bahas motor listrik yang lebih premiumnya nih, yaitu Honda CUV E. Kira-kira bagaimana impresinya ketika digunakan sehari-hari? Mari saksikan sampai habis. Nah, sekarang kita bahas Honda CUV E. Sebenarnya kita nggak akan bahas terlalu detail banget soal fitur yang ada di eksterior ya, karena itu sebenarnya udah kita bahas juga di first impression ya. Kalau mungkin kalian belum nonton, bisa klik link yang ada di sini. Nah, kita akan bahas soal bener-bener rasa berkendara dari motor ini, teman-teman. Fitur-fiturnya paling yang kelihatan tuh kayak lampunya full LED, remnya combi brake system, depannya disc brake, belakangnya tromol, dan rasa berkendara aja yang akan kita fokuskan. Pertama, soal posisi berkendaranya dulu. Sebenarnya dimensi dari CUV ini tuh lebih besar pastinya kalau dibanding sama Icon E. Jadi ini mungkin rasanya kayak Vario 110 waktu itu atau Beat gitu. Jadi dia emang di sini sayangnya joknya lumayan tinggi ya. 761 mm dan juga lumayan lebar, makanya nih saya 170 cm harus lumayan jinjit sedikit kalau dua-duanya napak. Tapi kalau cuma sebelah napak, kita bisa geser pantat, main aman gitu. Kemudian joknya cirinya Honda banget nih, yaitu agak atos. Nggak tahu kenapa, asli beneran. Jadi ini karakter busanya pertama kali kita duduk tuh ya, pas pantat nempel tuh langsung kerasa banget kayak padet, keras gitu. Ya mungkin nggak tahu ya, kalau udah beberapa ratus kilometer atau udah 1000-2000 mungkin akan jadi empuk, kita nggak tahu karena itu butuh pengetesan yang sangat panjang. Kemudian untuk posisi kendaranya mirip seperti motor-motor Matic pada umumnya. Jadi posisi stangnya pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Tuh, untuk postur 170 juga belok-belok masih aman. Dengkul pun rasanya masih aman ya kalau belok patah. Cuma kalau di atas 170 mungkin ujung stangnya akan menyentuh paha kalau beloknya patah banget gitu. Kemudian langsung kita masuk ke handlingan, teman-teman. Jadi untuk yang varian Roadsing ini, Roadsing Duo ini, dia tuh ya cuma beda 1 kg sih. 1 kg lebih berat dibandingkan yang varian non Roadsing. Jadi ya tipis-tipis banget lah. Jadi harusnya pengendalian tuh mirip. Nah, bicara pengendalian, jadi suspensi depannya kalau menurut saya lumayan cukup. Mirip kayak Vario, kayak Beat, kayak Scoopy. Nggak bottoming banget dan juga nggak keras banget. Jadi buat jalan-jalan rusak itu dia masih bisa meredam dengan sangat baik. Sedangkan untuk yang belakang, nah yang belakang ini catatannya nih lumayan banyak nih. Karena selain joknya yang keras, suspensi belakangnya juga keras, asli. Mungkin ya, ini untuk menopang baterainya, karena baterainya ini pakai dua Honda Powerpack-nya ini, dan satu baterainya itu beratnya 10,2 kg. Jadi baterainya aja 2 biji itu udah 20,2 kg. Belum ditambah rider, belum ditambah boncengan. Jadi mungkin, apalagi dia single shock doang ya, makanya dia di setupnya lumayan keras nih springnya. Kalau dibuat di boncengan emang kerasa lebih firm sih, lebih kerasa kenyal. Tapi kalau buat sendiri, buat postur 60-an kilogram rasanya akan kerasa agak menghentak ketika laut jalan-jalan jelek atau jalan-jalan sambungan. Sayang banget. Kemudian handlingnya kerasa lincah, bannya ring 12 inci, tebel, lebar. Jadi ini mirip kayak bannya Scoopy juga, ukurannya 110/90 pakai IRC. Tuh, yang depan 100, yang belakang 110/90. Jadi masih bisa dibawa lincah. Bobot baterainya tuh nggak terlalu mengintervensi handlingnya. Jadi handlingnya masih bisa dibilang cukup bersahabat dan nurut-nurut aja gitu. Kemudian remnya, kombi brake-nya masih yang mechanical dan dia pakai parking brake-nya modelnya seperti ini, teman-teman. Ini agak better sih dibanding yang Icon yang itu ujungnya dikit banget, kecil gitu ya. Ini dia batangnya lebih besar tapi emang jaraknya agak jauh nih. Kalau buat satu tangan kayak gini kita harus agak effort buat meraihnya. Kalau dua tangan gini nggak ada masalah. Seperti itu. Langsung kita masuk ke soal baterai dulu kali ya. Jadi CUV ini dilengkapi dengan dua buah baterai yang spesifikasinya mirip dengan Honda iM1E.
Cuma bedanya dia pakai 2 buah baterai. Jadi spesifikasinya itu menggunakan baterai 50,26 volt dengan kapasitas baterainya itu 29,4 ampere hour masing-masingnya. Tapi di sini dikali 2 teman-teman. Jadi dengan dimensi yang gambut, jok yang panjang dan juga lebar, sayangnya emang secara fungsional agak kurang. Karena adanya 2 baterai ini cukup memakan tempat nih. Jadi kita hanya disediakan space laci di sini di belakang, lumayan buat naruh-naruh kain-kain, jaket-jaket kecil atau lap-lap. Di sini juga ada laci yang sini mana lebih kecil lagi. Jadi mungkin buat naruh karcis parkir atau surat-surat lainnya. Kemudian ini dia baterainya, pakai safety locknya. Ini baterainya 2 biji. Kita keluarin satu ya, buat kita bahas. Beratnya 10,2 kg dan dia ini menggunakan sistem swipe battery teman-teman. Jadi penggunanya nanti bisa nge-swipe di e-shop. E-shopnya juga udah nggak cuma di Ahas, tapi ada juga di beberapa outlet kayak Alfamart dan beberapa outlet lainnya. Kalian nanti bisa ngecek di speedometer atau di aplikasinya. Nah, bisa juga nge-charge di rumah dengan membeli charging docknya. Cuma charging docknya itu kalau nggak salah sekitar 5,8 atau 5,9 juta gitu. Dan karena baterai ini 2, jadi kalau charging docknya 1 agak repot. Kenapa repot? Karena satu baterai ini kalau misalkan bener-bener dari 0%, itu saya nyoba nge-charge itu butuh waktu 5,5 jam sampai 6 jam. Artinya kalau 2 baterai dengan satu charging butuh waktu 11 sampai 12 jam. Lama banget ya. Begitu. Kemudian juga untuk pengisian dayanya, charger docknya itu dayanya nggak terlalu besar. Jadi kita tes pakai wattmeter, itu daya maksimalnya cuma sekitar 311 watt. Makanya juga dia chargingnya jadi agak lama. Tapi emang dengan slow charge gitu harusnya baterainya bisa lebih awet. Kemudian total daya yang dikeluarkan untuk mengecas 2 baterai dari 0% banget itu ada di 3,002 kWh. Atau kalau misalkan kita hitung yang mana 1 kWh-nya itu sekitar Rp1.450. Artinya untuk 2 buah baterai itu butuh biaya Rp4.352 untuk 2 buah baterai. Dan 2 buah baterai ini kita ngetes nih ya. Dia ini kan klaimnya sekitar 80 km ya. Cuman dengan catatan ada kecepatan maksimalnya itu mungkin di sekitar 30-40 km per jam aja rata-ratanya. Dan pakai full econ, modenya full economic. Yang mana kayaknya penggunaan harian itu agak kurang bisa kita lakukan. Karena bener-bener kita tuh butuh kadang respon yang lebih responsif gitu ya. Jadi kalau pakai econ tuh bener-bener sabar banget. Nah makanya kita pakai kombinasi yang beragam ya. Pakai econ, pakai standar, kadang pakai sport juga. Dan hasilnya untuk 2 buah baterai ini rata-rata kita tuh ada di angka 68 sampai 75 km teman-teman. Ya, Rp4.000 untuk 68 sampai 75 km. Gimana? Masih lebih irit dibanding Pertalite sih ya. Pertalite 10.000, untuk Honda Genio mungkin 50 km. Ya, kira-kira menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Untuk di varian Roadsync Duo dia pakai speedometer TFT 7 inci, lebar banget, cuma bezelnya agak tebal di sini ya. Jadi dia kayak tab. Dan kalau kita nyalakan, wih, ada openingnya guys. Keren banget. Keren ya. Jadi TFT display. Dan di sini ada informasi odometer, ada kilometer per jam, speedometer. Di sini ada indikator Bluetooth dan ada WiFi juga nanti kalau udah terkoneksi. Ada jam, ada kapasitas baterai, ada mode yang digunakan. Ada Econ berubah jadi hijau, standar berubah jadi biru, dan ada sport jadi merah, racing banget. Kemudian di sini ada power bar yang menunjukkan arusnya seberapa banyak yang keluar ketika kita membuka gas. Semakin tinggi power semakin besar dan juga konsumsi baterainya akan semakin boros. Ada logo ekonomik ya. Kalau kita irit nih daun-daunnya akan nyala. Kemudian di sini ada logo ini motor, bisa kita ganti pakai multifunction buttonnya di sini. Ini jarak yang udah kita tempuh perjalanan saat ini ya. Ini dia jarak trip ini nih akan ngereset setiap 3 jam setelah motornya off gitu. Kemudian di sini ada baterai barnya. Di sini maksimal 76 kalau dari 100%, dan sekarang karena udah 61%, jadi klaimnya cuma bisa jalan 46 km aja. Kemudian di bawahnya ini kita bisa melakukan informasi-informasi lainnya melalui saklar yang ada di sebelah kiri, seperti navigasi. Ini navigasinya udah lebih oke kalau dibandingin sama PC Roadsync yang biasa ya. Jadi Roadsync Duo ini Maps-nya bisa kita bilang dia udah 2 dimensi ya. Jadi bisa kita deketin, kelihatan gedung-gedungnya. Ya ketahuan dah kita di Blok M. Terus bisa kita mundur-mundurin lagi. Oh, semakin jauh. Dia ini kalau kita ngeliat sini vendornya, cailah vendor. Dia pakainya ini nih, Mapbox ini, Maps-nya. Bisa ngelihat macet sih, tapi emang kurang up to date kayak si Google Maps.
Kalau di sini ada macet-macetnya, cuma nggak seramai Google Maps ya. Jadi dia kayak kurang update-nya, kurang real time lah, kayak kurang cepat lah gitu. Kemudian kita bisa melakukan navigasi, misalkan pencet bawah bisa langsung ke eastweb, kita cari yang paling terdekat. Ya, misalkan ini, dia langsung memperkirakan rute. Dan ini dia, ada 2 pilihan rute. Dan ini pilihan terbaik karena jaraknya paling dekat dan waktunya paling singkat. Misalkan kita pencet ini, nah langsung lah. Jadi kurang lebih kita nyampe sana, baterainya sisa 54%, jarak ke sana 4 km, waktu ke sana kurang lebih 14 menit. Nih, area, nama tempatnya, dan tiba di sana kurang lebih 16.21. Ini untuk akhir navigasi, dan ini untuk bunyikan petunjuk kalau kita pakai intercom ya. Jadi nanti dia bisa ngomong seperti maps pada umumnya gitu. Ada voice command-nya juga. Kemudian ada menu setting di sini. Di sini ada perjalanan atau trip, bla bla bla. Kemudian ada informasi tampilan baterai di sini, ada tema, kecerahan, jadi bisa otomatis. Jadi di sensornya di sini, coba kita pencet. Jadi nanti masih ada di sini yang masih kayak nge-glitch gitu. Lihat nih, ada yang ketinggalan. Nah, kelihatan ya. Jadi kayak perpindahannya kayak kurang mulus, kayak kurang smooth. Nah, kayak ada beberapa pixel yang ketinggalan. Kemudian ini mau di Ayunda, malu Liodra dong. Jadi ini yang kita setel di HP dan nyala di intercom. Balik lagi ke sini, status ini. Di sini juga kita selain navigasi di sini, misalkan kita males ngeliat maps di sini ya, kita bisa ke menu utama, nanti ada turn by turn-nya kayak gini. 120 meter ke kiri, Jalan Melawai Raya. Seperti itu, keren banget sih. Jadi si ini nih, si HP ini, si tabletnya ini, dia itu, ini ada informasi baterai dan lain-lain ya. Nah, ini ada WiFi, kemudian juga ada Bluetooth. Jadi dia mengambil basic GPS-nya tuh dari smartphone kita. Kalau udah connect, tampilannya seperti ini. Di sini ada baterai dan jangkauan, baterai sisa 60. Kemudian juga kita di sini bisa langsung ke peta. Dan misalkan kita ke kantor, udah saya ini ya. Nah, langsung bisa kirim ke kendaraan. Nanti kendaraan bisa terima iCar Asia Indonesia, terima rute, ke kiri abaikan, ke kanan terima. Kalau kita ke kanan, langsung masuk. Nah, seperti itu, lebih mudah lagi. Keren ya? Asik banget sih ini mapsnya kalau dibandingin yang PCX. Ini lebih expert lah, karena dia namanya RoadSync Duo, gitu. Keren. Speedometernya juga punya animasi teman-teman. Jadi kalau kita lupa menutup jok, nah akan ada informasi seperti ini nih. Artinya joknya belum kekunci dan kapasitas baterainya nggak akan terbaca. Jadi kita harus tutup dulu joknya sampai bunyi klik. Nah, dia animasinya joknya ketutup. Kemudian animasi lainnya adalah ada standar samping. Nah, standar turun. Padahal juga di standar sampingnya udah ada sensor. Jadi kalau standar samping gini nggak akan bisa nyala. Tapi mereka tetap ngasih animasi display di sini. Dan kalau kita tutup standarnya, nah bisa kita tekan starter. Dan jangan lupa, selain 3 mode ini, ada juga mundur wir. Maksimal di 3 km per jam. Caranya dengan kita tekan tombol starter. Dan di sini ada instruksi untuk menahan, tekan dan tahan tombol yang bawah ini nih. Maka motor bisa mundur, jadi bisa ngebantu kita saat berada di parkiran misalkan. Sayangnya di speedometer ini kita nggak bisa tahu notifikasi di HP. Jadi dia nggak ada bar notifikasi seperti Y-Connect Yamaha. Walaupun dia tetap bisa menampilkan notifikasi kalau ada telepon masuk. Jadi bisa kita terima atau kita tolak dari multifunction button yang ada di sini. Gitu. Andai kan bisa baca notifikasi, harusnya bisa lebih oke. Tentu aja sekarang kita bahas soal performa dari CUV-E. Beda dengan Icon E yang pakai model BLDC hub drive, kalau si CUV ini dia modelnya bisa kita bilang side drive ya, karena dia bukan mid drive yang ada di sini, melainkan side drive karena motor listriknya ada di sini nih BLDC-nya. Kemudian diteruskan ke roda belakang melalui gear reduction atau rasio yang ada di sini nih, sama seperti motor matic pada umumnya. Ya bisa dibilang ini nggak terlalu banyak loss kayak yang mid drive karena dia jaraknya jauh diteruskan pakai belt atau rantai. Kalau ini dari BLDC diteruskan menggunakan gerigi-gerigi baru ke rasio atau ke as roda belakang dan ke roda belakangnya. Namun jadi perlu ada maintenance teman-teman. Kalau kita ngelihat buku perawatan berkalanya, perlu ada maintenance penggantian oli gearbox gini seperti motor matic pada umumnya. Sarannya sih menurut buku panduan itu sekitar
12 bulan. Jadi bisa dibilang setahun sekali melakukan penggantian oli gearboxnya. Ya murah juga sih ya, oli gearbox paling sekitar 15.000 sampai 20 ribuan aja. Jadi ya masih oke lah ya. Nah keuntungannya karena dia ada ratio, jadi ini karakter tenaganya bisa lebih lebar range-nya. Kemudian juga tarikannya bisa lebih berasa lagi karena dia ada rasionya, nggak 1:1 kayak model BLDC yang di hub drive gitu. Kemudian motornya itu ada 3 riding mode, ada yang Econ. Yang Econ ini rasanya mungkin bisa dibilang kayak motor 50 cc atau kayak sepeda listrik kali ya. Jadi dia responnya pelan banget, mau kita gentak sentak kayak apapun dia tetap akan smooth. Tapi yang unik, ini baru pertama kali kita ngetes motor listrik yang mode Econnya itu bukan top speed yang di limit. Jadi biasanya tuh yang di limit itu top speed. Jadi misalkan Econ top speednya cuma 40, standar 60, sport 80 gitu kan. Nah ini di mode Econ pun tetap bisa jalan 90 km per jam. Kenceng. Tapi yang di limit itu merupakan ampernya atau arusnya. Jadi arus yang dari baterai ke motornya yang dibatasin. Misalkan cuma sekian ampere aja gitu. Jadi di power barnya tuh kelihatan banget kalau kita gaspol itu naiknya tipis banget. Jadi benar-benar dikit banget. Jadi kita bisa berkendara irit dengan mengurangi responsivitasnya dari motor ini, tapi tetap bisa dapat kecepatan yang tinggi juga gitu. Ini unik sih dan mungkin ini cara baru dan oke lah gitu ya. Jadi di putaran rendah kita pakai standar dulu, udah di 50 baru kita pakai mode Econ biar naik ke atasnya lebih smooth dan juga lebih irit gitu, lebih efisien. Ini oke banget sih. Ini baru pertama kali kita ngetes motor listrik yang karakter power mode-nya tuh di limitnya di ampernya, bukan dari top speed-nya aja gitu. Kemudian kalau di atasnya ada mode standar. Kalau di mode standar ini rasanya mungkin kayak Matic 110 cc lah ya. Jadi ya kayak Beat, kayak Scoopy gitu yang mana responsif tapi masih ada delay di beberapa putaran gasnya. Dan kalau pengen lebih responsif lagi, lebih jauh responsif, ada yang mode sport. Yang mode sport ini udah mungkin kayak Matic 150-160 cc lah. Jadi bener-bener bukan gas sama tenaga yang disalurkan ke roda belakang tuh linear banget. Jadi enak buat yang suka bat, tapi tentu aja konsumsi baterainya akan lebih boros. Nah, yang unik ternyata saat kita nyoba akselerasi di mode yang sport ini nggak bisa terus-terusan kalau digeber teman-teman. Jadi kalau kita pakai dari berhenti, kita full gas, itu mode yang sport itu mungkin hanya bertahan selama beberapa detik aja, bahkan nggak sampai 90 km per jam, sekitar 80-an km per jam tuh mode sportnya mati dan langsung turun ke mode yang standar. Tapi kalau kita pakai mode sport untuk cruising, nggak yang full gaspol ditahan selama beberapa detik itu nggak akan mati teman-teman. Jadi mungkin itu salah satu fitur keamanan dari Honda biar baterainya nggak cepet ngedrain, kontrolernya nggak cepet panas, baterai nggak cepet panas, BLDC juga nggak cepet panas gitu. Makanya kemarin kita tes akselerasi itu pakai mode sport dari posisi berhenti, jalan beberapa ratus meter, mode sportnya berhenti, balik ke mode standar sampai ke top speed di 94 km per jam. Unik sih. Kemudian apa lagi ya? Yang mode yang Econ karena dia ampere kecil banget, jadi buat nanjak itu emang butuh effort sih. Tapi kalau butuh tenaga lebih, tinggal kita pakai standar atau yang mode power itu tanjakannya lumayan terjal pun bisa kita lewatin karena dia lumayan responsif, ada gigi rasionya juga lumayan oke. Kemudian juga dia belum ada regeneratif brake-nya, jadi kita tutup gas masih jelonong, walaupun jelonongnya nggak terlalu jelonong sih. Ada sedikit nahan tapi dikit banget, nggak sebesar regeneratif brake pada umumnya gitu. Suaranya halus tentu aja. Coba kita hidupin ya. Dari di suaranya ada suara rasio aja yang kedengeran. Jadi kayak suara kendaraan masa depan gitu ya. Seperti itu. Nah itulah bedanya. Kalau yang dibandingin BLDC hub drive kayak si Icon itu halus banget, nggak ada suaranya. Kalau di sini ada suara agak ngiyung karena adanya rasio atau gerigi yang dilumasi oleh oli pada transmisinya atau rasionya. Dan untuk catatan akselerasinya, kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Dan baterai ini ketika sampai di 12% nantinya turtle mode akan menyala, yaitu logo kura-kura yang menandakan powernya agak sedikit dikurangi.
Tapi di sini kita masih bisa ngebut teman-teman, jadi speednya belum dibatasin banget sampai akhirnya tembus di 0%. Nah uniknya dari 0% sampai bener-bener mati ini ternyata jaraknya masih jauh banget sih. Beberapa kali kita ngetes, jadi dari 0% sampai motornya bener-bener mati gak bisa jalan itu bisa menempuh jarak sekitar 11 km. Yang artinya itu jarak yang lumayan cukup banget meskipun emang tenaganya udah sangat dibatasi, tapi palingnya pengendaranya masih bisa berjalan sejauh 11 km yang mana itu cukup baik untuk emergensi, siapa tahu bisa sampai ke rumah atau ke bengkel terdekat atau ke e-shop untuk melakukan swipe battery. Jadi selain dua buah baterai utama yang besar ini, yaitu Honda Mobile Power Pack-nya ini, Honda CUV juga masih dilengkapi dengan aki teman-teman. Nah, jadi di sini nih masih ada aki atau baterai 12 volt. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyalakan kelistrikan teman-teman. Jadi kalau misalnya baterainya benar-benar habis, itu motornya masih bisa nyala, keyless-nya, smart key-nya masih bisa nyala. Nah, speedometer masih bisa nyala dan kita bisa ngeliat informasi di speedometernya. Seperti tegangan akinya juga nih. Gimana ya? Kita masuk sini, kita masuk baterai. Nah, bisa ngeliat sini 12 volt baterai, tegangannya 12,4 volt. Sedangkan baterai depan belakangnya karena kita cabut, jadi dia nggak ada tegangannya. Begitu. Lantas, bagaimana pengisian baterai kecilnya? Jadi baterai kecilnya ini diisi menggunakan dua buah baterai utamanya ini. Jadi dia ada namanya down regulator. Jadi dari baterai yang 50 volt ini, di down regulator diturunkan ke 12 volt biar bisa mengisi daya aki yang kecil ini. Jadi nggak perlu dicas. Jadi kurang lebih seperti itu hasil pengetesan kami mengenai Honda Icon E, motor listrik dari Honda seharga 28 jutaan. Dan untuk yang segmen premium ada Honda CUV-E yang racing duo yang kita pakai itu harga 59 jutaan dan ada yang non racing itu sekitar 52 jutaan. Nah, menurut kalian gimana dengan spesifikasi itu, dengan rasa berkendara seperti itu, kira-kira harganya masuk gak sih? Coba komentar di bawah dan kita diskusi bareng. Jangan lupa di like, di komen, subscribe channel Motor Indonesia. Dan juga bisa baca-baca artikel terkini di autofun.id atau mampir ke channel TikTok kita ada Motor Indonesia. Kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya.